Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bapak Ibnu Mustaqim. Num Sedeas ya. Kembali lagi dengan bahasan-bahasan sosiologi. Kali ini kita akan membahas tentang kelompok sosial ya nak ya. Mudah-mudahan kabar kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kita langsung akan bahas tentang bab kelompok sosial. Masih tentang kelompok sosial teman, itu partnya part 2 ya. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang pengertian, ciri dan juga syarat, kemudian juga manfaat kelompok sosial. Sekarang kita akan bahas terkait dengan klasifikasi kelompok sosial ya. Baiklah, sebelum kita mulai semua presentasi kali ini, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan, keberkahan. Mari sama-sama kita mengawalinya dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tujuan pembelajaran materi kali ini, pelajaran materi ini bisa dilihat ya. Setelah membaca materi, peserta didik mampu mendeskripsikan kelompok sosial dan fungsinya dalam masyarakat secara tepat. Setelah menganalisis tentang pembentukan kelompok sosial, kalian diharapkan mampu menjelaskan penyebab, tahapan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kelompok sosial secara tepat. Setelah berdiskusi, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi ragam kelompok sosial. Nah, ini yang akan kita bahas nanti ya. Klasifikasi kelompok sosial, kemudian juga ada partikularisme dan juga eksklusivisme kelompok secara tepat. Setelah melakukan pengamatan, peserta didik mampu memahami tentang realitas kelompok sosial dalam masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan tinjauan sosiologi secara tepat. Lanjut. Nah, ini indikator materinya yang akan kita bahas ya. Pertama, fungsi kelompok sosial, kemarin sudah. Kemudian kelompok sosial dalam pendekatan sosiologi dan juga ragam kelompok sosial dan perilaku kolektif atau klasifikasi kelompok sosial. Oke, kalau kemarin kita sudah bahas tentang bentuk-bentuk kelompok sosial ya secara umum, kemudian ini masuk ke kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Kelompok okupasional itu adalah kelompok yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang profesional atau kelompok profesional ya, dari latar belakang punya keahlian tertentu ya, maka disebutnya namanya kelompok profesional atau okupasional. Cirinya apa aja? Pertama, identik dengan kelompok referensi, profesi ya maaf. Kemudian sekumpulan individu memiliki keahlian tertentu ya, punya keahlian sehingga orang-orang di sini punya background latar belakang pendidikan yang harus ditempuh gitu ya. Misalnya seperti gambar di sini nih, kayak ada dokter ya. IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Nah, namanya dokter pasti dia butuh keahlian ya. Keahliannya itu hanya bisa didapat melalui lembaga pendidikan. Salah satunya adalah perkuliahan S1, S2 dan S3 gitu sampai doktor gitu ya. Nah, itu adalah salah satu bidang keilmuannya. Jadi untuk keahlian tertentu maka mereka memperolehnya harus dengan cara pendidikan. Kemudian memiliki etika profesi atau kode etik ya. Sama dengan sekolah atau dengan organisasi lain, di okupasional ini harus ada kode etiknya profesi. Misalnya kode etik dokter, kode etik guru ya, harus ada tata tertibnya karena dia profesional gitu ya, harus ada standar-standarnya, itu namanya kode etik. Nah, kelompok oposional ini banyak ya, contohnya selain ID, kemudian ada PGRI, ada kelompok seniman, ada kelompok fotografi, desainer, dan lain sebagainya. Kemudian, selanjutnya ada kelompok volunteer, atau bahasa Indonesia ini kelompok sukarelawan atau relawan lah ya. Nah, kelompok relawan ini volunteer itu terbentuk karena adanya keinginan bersama untuk membantu orang lain secara tulus, ikhlas, karena kerja sosial ya nak ya, dorongannya hanya untuk sosial. Hanya untuk masyarakat, membantu masyarakat, bukan karena faktor materi, faktor mencari perhatian ya, itu nggak ada seperti itu bukan kelompok volunteer kalau seperti itu namanya. Nah, kalau kelompok volunteer ini memang dorongan dari dalam hati sendiri untuk membantu orang lain. Nah, cirinya apa? Ini gambarnya dulu enak ya, ini gambarnya ada ACT, aksi cepat tanggap ya, yang biasa kalau ada bencana banjir atau longsor atau misalnya gunung meletus, pasti ini selalu cepat tanggap untuk membangun posko kesehatan atau posko untuk makan dan lain sebagainya. Nah, cirinya apa? Pertama, terbentuk atas dasar kepentingan yang sama, kemudian bergerak di bidang sosial atau kemanusiaan, kemudian memenuhi kepentingan anggotanya tanpa
mengganggu masyarakat umum. Jelas ya nak ya, justru kehadiran mereka itu untuk membantu ya, membantu masyarakat pada umumnya. Selanjutnya kita masuk ke kelompok tidak teratur. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang kelompok yang teratur ya, seperti kelompok primer, kelompok sekunder, kelompok formal, kelompok informal, ada in group, out group gitu ya. Nah, itu namanya kelompoknya sifatnya tetap teratur gitu ya, ada organisasinya, ada strukturnya. Tapi kalau yang bahasan kita kali ini itu namanya sebutnya kelompok yang tidak teratur atau biasa disebut namanya kelompok semu. Kenapa semu? Karena kehadirannya hanya sementara. Nah, apa aja yang termasuk kelompok sementara? Pertama ada crowd, kerumunan, ada mass, massa, dan ada public. Nah, kelompok tidak teratur atau kelompok semu. Pertama ada crowd. Nah, crowd merupakan suatu kelompok sosial yang bersifat temporer. Nah, di sini udah kata kuncinya nih, temporer. Artinya kerumunan itu akan tetap ada selama orang perorangan secara fisik hadir dalam suatu tempat yang sama. Apabila orang tersebut bubar, maka secara otomatis kerumunan itu tidak akan ada lagi. Nah, ini contohnya seperti ini anak ya. Ini banyak kelompok pesepeda. Ya, ini dalam kegiatan Car Free Day. Ya, Car Free Day itu dibatasi biasanya jam 6 sampai jam 10. Kalau jam 10 sudah lewat ya mereka bubar kembali lagi ke rumahnya masing-masing. Nah, ini termasuk kerumunan. Nah, kerumunannya itu banyak jenisnya. Kalau ini kan kerumunan karena hobi anak ya, kesamaan yang sama atau karena dia refreshing gitu ya, untuk menyalurkan apa ya, supaya nggak tegang, supaya nggak frustasi gitu ya, maka dia harus refreshing. Nah, ini ada jenis-jenisnya dalam kerumunan itu ya. Nah, ini jenis-jenis crowd atau kerumunan. Pertama, bentuk-bentuk crowd ya, ada formal audience atau kelompok penonton yang formal. Nah, di sini ada gambar orang lagi nonton sepak bola nih. Ada penontonnya, ada pertandingan sepak bola, ya. Jadi dia berkerumun fokus pada satu tujuan, ya, yaitu untuk menonton sepak bola. Fokusnya sama semua, ya, semuanya datang dari berbagai latar belakang, nggak direncanakan untuk barengan gitu ya, tapi ngumpul semuanya di sini, berbagai macam latar belakang, background, suku, kampung mana gitu, daerah asalnya itu pasti beda-beda gitu kan. Pasti Jakarta tapi di wilayahnya beda-beda gitu kan. Dari berbagai latar belakang agama itu juga berkumpul semuanya di sini. Jadi semuanya tanpa direncanakan. Semuanya dia berkumpul tapi sifat yang pasif gitu ya, sama-sama fokus pada pertandingan sepak bolanya aja, nggak kiri kanan temannya. Nah, ini contohnya adalah seperti nonton film, mendengar khotbah, dan ini ya, nonton pertandingan sepak bola, karena fokusnya yang sama, ada pusat perhatiannya. Kemudian planet ekspresif group atau kelompok ekspresi yang telah direncanakan merupakan kerumunan yang pusat perhatiannya tidak begitu penting, ya. Dia nggak mau jadi pusat perhatian karena dia fokus pada menyalurkan atau melepas penatnya. Jadi fokus kegiatannya masing-masing, jadi tidak ada fokus yang terlalu penting gitu. Jadi masing-masing aja, sedangkan kerumunannya itu tidak menjadi penting, tetapi mempunyai persamaan tujuan yang tersimpul dalam aktivitas kerumunan tersebut. Fungsinya untuk melepas penat atau ketegangan. Contohnya seperti orang-orang berpesta, rekreasi, dan berdansa. Nah, ini enak ya, ini mereka tujuannya berkerumun, berkelompok gitu ya, berpiknik. Nah, dia tujuannya untuk melepas penat. Nah, dia yang tidak menjadi fokus utama, tapi sudah fokus masing-masing aja, tidak menjadi fokus perhatian. Itu maksudnya nak ya. Selanjutnya ada kelompok tidak teratur lagi. Ada casual crowds atau kerumunan yang bersifat sementara, dan ada panic crowds atau kerumunan yang sedang dalam keadaan panik. Ya, nah ini ada gambarnya jelas ya nak ya. Ini keadaan sementara menggunakan fasilitas yang sama, misalnya ini ngantri tiket MRT. Ya, setelah selesai ya udah bubar gitu ya. Nih ya. Casual crowds yaitu kerumunan yang bersifat sementara, biasanya cirinya adalah menggunakan fasilitas yang sama. Misalnya ini loket tiket gitu ya. Kemudian panic crowds atau kerumunan orang yang dalam keadaan panik. Kerumunan orang-orang secara bersama-sama dalam keadaan panik dan sedang berusaha menyelamatkan diri dari suatu bahaya. Dorongan dalam diri individu dalam kerumunan cenderung tersebut mempertinggi rasa panik. Nah, ini enak ya. Ada yang mengevakuasi dirinya, menyelamatkan harta bendanya,
untuk menghindari adanya kebakaran. Ada juga yang cuma penonton juga. Nah, ini orang yang menonton seperti ini juga ada jenis juga. Ada crowd tersendiri ya, nak ya. Orang yang misalnya dia menyelamatkan diri dari gedung ketika gempa atau ketika gunung berapi gitu. Nah, itu bagian dari panic crowd atau kerumunan dalam keadaan yang panik. Selanjutnya, kerumunan berikutnya adalah spectator crowds atau kerumunan penonton. Merupakan sekumpulan orang yang ingin melihat suatu kejadian. Nah, ini kejadian ya, nak ya, kejadian peristiwa, berarti tidak direncanakan, spontanitas. Kerumunan jenis ini hampir sama dengan khalayak penonton yang tadi yang pertama ya, nak ya. Seperti tadi yang pertama ya, nak ya, crowds. Formal audience crowd. Nah, tapi bedanya kalau di sini kejadiannya tidak direncanakan. Spectator crowds, ya, karena dia mengalihkan pada penonton peristiwa tertentu yang secara spontan aja. Nah, ini misalnya seperti kecelakaan, ya. Kerumunan jenis hampir sama-sama dengan khalayak penonton. Perbedaannya adalah kerumunan penonton ini tidak direncanakan dan aktivitas kegiatan juga tidak direncanakan. Nah, ini ya, nak ya. Jadi dia spontan karena ada kecelakaan, dia penasaran, dia melihat. Nah, itulah dilema orang Indonesia ya, nak ya, banyak banget yang cuma melihat aja gitu, bahkan memvideokan. Bukannya membantu, malah menonton dan memvideokan. Itu sangat disayangkan sekali. Itu banyak banget ya sekarang ya. Apalagi buat konten, dikit-dikit konten ya. Seharusnya kita membantu dulu ya, yang utama itu membantu si korban. Kemudian selanjutnya ada lawless crowds atau kerumunan yang berlawanan dengan norma hukum. Lawless ya, atau kerumunan yang tidak tidak sesuai dengan aturan hukum, gitulah, berlawanan. Bentuk kerumunan ini harus dihindari sebagai pengetahuan supaya lebih mawas diri kalian. Nah, ini jadi gini ya, nak ya. Jadi crowds itu ada juga crowds yang sifatnya negatif. Ada acting crowds, kerumunan yang bersifat emosional ya, seperti merusak, tawuran, kemudian juga vandalisme ya, kerusuhan. Nah, ini sifatnya acting crowds. Kemudian juga immoral crowds, kerumunan yang bersifat tidak amoral. Maaf, misalnya gitu, kerumunan seperti ya kumpul kebo, disco gitu ya, party-party gitu. Nah, itu kerumunan yang tidak bermoral. Dari mana yang tidak bermoral ya? Lihat aja dari pakaiannya gitu ya. Nah, itu kan pakaian yang minim. Banyak orang yang tidak muhrim gitu ya. Nah, itu namanya immoral crowds. Atau misalnya juga berjudi, mabuk-mabukan, narkoba. Nah, itu namanya immoral crowd. Kan pasti ada tuh ya, pesta sabu, pesta narkoba. Nah, itu namanya immoral crowds dan acting crowds. Nah, semuanya itu bagian dari lawless crowds. Selanjutnya, kelompok semua yang tidak teratur. Yang kedua ada mass atau massa. Nah, ini ada gambarnya ya, nak ya. Nah, ini massa nih, massa pendemo namanya nih ya. Ini ketika demo reformasi di korupsi yang di DPR itu tahun 2019 ya, nak ya. Yang ketika itu ada pasal-pasal baru revisi KPK, undang-undang revisi KPK. Nah, kelompok tidak teratur yang kedua yaitu massa. Pengertian massa sebenarnya hampir sama dengan kerumunan, namun pada umumnya massa terbentuk dengan adanya suatu perencanaan. Jelas ya, nak ya, karena dia ada yang latar belakanginya, ada yang menuntut sebuah hak gitu ya, menyuarakan aspirasi gitu ya, dan memiliki pemimpin yang menggerakkan sehingga proses terjadinya bukan spontan ya, bukan suatu hal yang spontan tapi sudah terencana. Nah, kalau kerumunan massa ini sudah terencana. Nah, identiknya biasanya dia dengan demonstrasi. Namanya demo pasti ada perencanaannya, nggak main asal turun ke jalan aja ya. Ada yang harus diperhatikan, ada hal-hal yang menjadi tuntutannya yang harus dijadikan kajiannya apa gitu ya. Kemudian ada pemimpinnya, ada koordinatornya pasti dia nih yang depan nih, ada orator, ada koordinatornya. Nah, jadi dia nggak secara spontan, sudah matang, sudah direncanakan. Kemudian kelompok tidak teratur selanjutnya ada publik. Ya, publik merupakan kelompok semu dan proses terjadinya hampir sama dengan massa. Tapi interaksi yang telah terjadi dalam publik dinamakan khalayak umum atau khalayak ramai. Ini ya, nak ya. Proses pembentukan publik melalui alat-alat komunikasi seperti surat, kabar, radio, telepon, televisi, film, dan sosial media. Jadi publik ini semu ya, nak ya, dia kehadirannya bahkan cenderung sebenarnya tidak bisa dilihat. Kadang kan ada
statement atau tagline berita, publik menolak kenaikan BBM, publik menolak kenaikan harga vaksin gitu, misalnya seperti itu ya nak ya. Nah itu mengukurnya dari mana? Dari biasanya survei, dari penyambungnya apa, ada surat kabar, radio, televisi, dan sekarang sosial media ya. Nah terjadinya hampir saya masa ya, dia tersebar kemudian punya perhatian yang sama terhadap suatu hal, misalnya yang di sini ada lowongan pekerjaan atau misalnya CPNS lah ya, infonya sama, semuanya mengakses di media, internet atau televisi gitu ya, sosial media. Nah ini semuanya berkumpul, nah ini namanya publik ya, sekumpulan orang yang disatukan perhatiannya melalui media ya. Medianya itu ya bisa surat kabar, radio, telepon, televisi, film nasional. Tapi bisa juga publik itu disebutkan, maksudnya tidak dihadirkan tapi disebutkan ya ketika dia disurvei. Kemudian kelompok sosial menurut para ahli sosiologi. Nah, menurut Emil Durkheim, kelompok sosial dibagi menjadi dua, yaitu ada solidaritas mekanis ya, kemudian yang kedua ada solidaritas organis. Nah ini penting ya nak ya, harus dipelajari benar-benar ya nak ya. Kelompok yang didasari pada solidaritas mekanis merupakan ciri yang menandai masyarakat yang masih sederhana. Nah ini kata kuncinya, tradisional, yang biasanya terdapat di wilayah pedesaan. Tuh udah cirinya ya. Peranan semua anggota sama sehingga ketidakhadiran satu anggota kelompok dapat dengan segera digantikan anggota lain. Nah ini ada hubungan saling berkaitan, saling ketergantungan ya nak ya di solidaritas mekanis ini. Karena mekanis ini seperti sebuah mesin, ketika dia yang satu rusak maka akan mempengaruhi sistem kerja yang lainnya. Sama di masyarakat, ketika misalnya sistemnya gotong royong gitu, ada satu yang sakit atau apa, nah itu harus segera digantikan karena biasanya dia sangat kuat, nggak bisa kehilangan satu anggota pun. Nah itu namanya solidaritas mekanis, sangat banyak ditemukan di masyarakat sederhana atau tradisional di wilayah pedesaan. Kemudian solidaritas organis merupakan bentuk solidaritas yang mengikat masyarakat kompleks, yang kompleks atau beragam ya nak ya, seperti di perkotaan, yaitu masyarakat yang telah mengenal pembagian kerja dengan rinci dan dipersatukan oleh saling ketergantungan antar bagian. Nah, dia walaupun karena ada ketergantungan itu, maka dia sangat bergantung sekali. Tapi bisa juga dalam solidaritas organis ini, karena organ ya kita ngambil asal katanya organ, maka dia sudah ada pembagian kerjanya sendiri-sendiri. Seperti contoh organ tubuh, tangan geraknya apa gitu kan, terus kaki, kemudian telinga dan lain sebagainya, itu pasti punya fungsinya sendiri-sendiri ya. Seandainya misalnya ada salah satu yang kurang berfungsi normal, itu tetap bisa berjalan ya karena punya fungsinya masing-masing. Ya sama seperti masyarakat kota ya, dia lebih individualis. Ya udah ada pembagian kerjanya masing-masing. Jadi nggak bisa ibaratnya walaupun dia dalam satu tim tidak bisa kokoh atau kuat hubungannya ya. Karena dia sudah organis masing-masing gitu ya. Masing organnya memiliki fungsinya sendiri. Nah itu menurut Emil Durkheim ya, ada solidaritas mekanis yang terdapat pada masyarakat pedesaan dan solidaritas organis yang agak renggang yang ada di masyarakat perkotaan. Kemudian menurut Ferdinand Tönnies, Ferdinand Tönnies ini membuat klasifikasi kelompok sosial menjadi dua, yaitu ada paguyuban dan patembayan. Paguyuban biasa dikenal sebagai Gemeinschaft, kemudian patembayan biasa dikenal sebagai Gesellschaft. Ya, paguyuban pola kehidupan bersama yang intim, pribadi dan eksklusif, suatu keterikatan yang dibawa sejak lahir. Nah, ini ada keterikatan batin sebenarnya kalau paguyuban itu ya nak ya. Paguyuban merupakan kelompok sosial yang ikatan anggotanya merupakan ikatan batin murni, alamiah, kekal, dan sangat kuat. Nah, sangat kuat. Makanya biasanya dia itu ada karena faktor keturunan atau gen, jadi terikat secara batin. Jadi walaupun dia berjauhan, tapi ketika ada bantuan atau apa, memerlukan bantuan, dia kompak, langsung ngumpul semuanya. Nah, itu namanya paguyuban.
Kemudian temannya paguyuban ada patembayan. Nah, paguyuban ini biasanya terdapat di masyarakat pedesaan. Patembayan atau juga disebut gesellschaft merupakan kelompok sosial yang ikatan antar anggotanya tidak terlalu kuat. Nah, nih. Kenapa? Karena berlangsung untuk waktu yang singkat, sementara aja. Misalnya suatu organisasi kerja gitu ya, organisasi pedagang. Nah, itu hanya sementara aja. Strukturnya bersifat mekanis dan sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka. Jadi cuma secara fisik aja dia terikut anggotaannya gitu ya. Itu ya, kelompok-kelompok misalnya kayak persatuan pedagang, persatuan buruh itu hanya sifatnya sementara. Berbeda misalnya kayak paguyuban petani, paguyuban keluarga Haji Mardali dan lain sebagainya. Nah, ini lebih kuat, lebih kekal ikatannya. Nah, paguyuban itu atau Gemeinschaft dibagi menjadi 3. Apa aja? Ini dia ya. Nah, jenis-jenis Gemeinschaft menurut Ferdinand Tönnies ada Gemeinschaft by blood mengacu pada ikatan-ikatan kekerabatan atau kekeluargaan. Ya, biasanya terbentuk dalam sebuah marga atau klan. Kemudian yang kedua, Gemeinschaft of place merupakan ikatan yang berlandaskan kedekatan letak tempat tinggal serta tempat bekerja. Nah, dalam satu wilayah dia udah hidup secara turun-temurun dari nenek moyangnya, dari orang tuanya di situ, maka dia akan membentuk paguyuban suatu daerah. Misalnya paguyuban kampung Rawalele, paguyuban desa Sukamakmur gitu. Nah, itu bagian dari paguyuban juga. Kemudian ada juga Gemeinschaft of mind mengacu pada hubungan persahabatan yang disebabkan karena adanya persamaan keahlian, pekerjaan, dan pandangan yang mendorong orang untuk saling berhubungan. Nah, ini ya, ada persahabatan atau pengelompokan yang secara lama walaupun dia tidak ada hubungan keluarga, karena bersahabat lama gitu ya, pemikirannya sama, nyambung, maka dia akan membentuk Gemeinschaft of mind. Atau bisa juga dia punya kesamaan pandangan atau ideologinya sama gitu ya, maka dia akan membentuk misalnya suatu partai gitu, partai komunis gitu ya, partai liberal dan lain sebagainya. Nah, itu juga bagian dari Gemeinschaft of mind ya, kelompok yang disatukan karena ada persamaan pemikiran atau juga pandangan ideologi. Selanjutnya menurut Charles Colly itu dibagi menjadi dua ya, ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer adalah satuan hidup yang ditandai dengan hubungan yang akrab dan mesra di antara anggota-anggotanya. Maksudnya itu intens ya nak ya, intensif dan dekat gitu ya. Orang-orang dalam kelompok primer biasanya bersama-sama dalam jangka waktu yang lama. Hubungan antar anggotanya bersifat informal, mesra dan akrab. Informal itu maksudnya adalah tidak kaku gitu ya, tidak formal, tidak harus ada tata tertibnya gitu ya. Jadi lebih santai. Mesra dan akrab maksudnya lebih intensif ya nak ya, lebih dekat gitu ya. Kemudian kelompok sekunder merupakan kelompok yang hubungan antar anggotanya tidak akrab. Kebalikannya ya nak ya. Batas keanggotanya dalam kelompok sekunder tidak terlalu tegas. Ya. Anggota kelompok sekunder tidak mempunyai kesetiaan dan perasaan yang kuat karena masing-masing anggota melihat anggota lain dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu. Nah, itu dia ya nak ya. Nah, biasanya cirinya lagi dari segi keanggotaan, kalau kelompok primer itu sedikit, minim. Kalau kelompok sekunder itu lebih banyak gitu ya. Kelompok primer contohnya seperti di keluarga, persahabatan gitu ya, keluarga sih ya. Kemudian kelompok sekunder itu kayak Karang Taruna, kelompok kerja, kelompok OSIS sekolah gitu ya. Nah, itu hanya berdasarkan fisik aja, dan sekunder itu biasanya tidak terlalu akrab ya, karena biasanya karena anggotanya terlalu banyak dan tidak saling mengenal, maka tidak terlalu akrab. Nah, kelompok sosial menurut Summer memperkenalkan kategori kelompok ada dua, yaitu ada in-group dan juga out-group ya nak ya. Summer mengklasifikasikan kelompok berdasarkan setiap anggota kelompoknya dan kelompok lain seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Ada klasifikasi yang kelompok teratur tadi ya, yang in-group dan on-group ya nak ya. In-group dan out-group. In-group itu adalah kelompok dalam, kelompok di mana kamu berada sebagai anggotanya. Kemudian out-group adalah kelompok yang di luar kelompok kalian. Out-group kalian misalnya 11-1, kamu anggota 11-1 ya, out-groupnya 11-2, 10-1, nah itu dan lain sebagainya. Jadi ada in-group dan out-group. Tapi in-group out-group ini adalah dalam satu lingkup yang sama ya nak ya.
maksudnya di satu lingkup yang sama itu misalnya kamu sekolah di Dail, berarti kamu in grupnya Dail, terus out grupnya misalnya Almaka gitu. Nah itu in group dan out group ya, emang berbahaya juga, menimbulkan adanya kecenderungan fanatisme terhadap kelompok. Tapi itu bisa ditanggulangi dengan kita bisa menjunjung tinggi kesetaraan dan persamaan. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Ke depan kita akan bahas tentang fungsi kelompok sosial dan hubungan antar kelompok sosial. Ini enak ya yang akan kita bahas. Kemudian penugasan praktek untuk 2 minggu ke depan. Ini enak ya. Buatlah presentasi PowerPoint tentang bentuk-bentuk kelompok sosial. Presentasi PowerPoint enak ya, menggunakan aplikasi PowerPoint. Dibuat per individu, diberikan waktu 2 minggu. Ya, jadi kasih waktu dari 2 minggu dari sekarang kalian membuat presentasi PowerPoint tentang bentuk-bentuk kelompok sosial. Oke, demikianlah pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa bermanfaat ya nak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.